Yang kedua, buka kameranya agar kita bisa saling kenal nih. Karena kan yang ikut dari berbagai regional gitu. Selanjutnya, bila ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat dengan format tulis nama dan asal regionalnya, kemudian isi pertanyaannya. Selanjutnya bisa raise hand. Belum. Terus ada 11 hamper menarik untuk para peserta yang beruntung. Terbagi 3 kategori, yaitu yang pertama 4 penanya terpilih, 3 on cam. On cam nanti yang menceritakan kehidupannya sebagai ibu, perjalanannya menjadi ibu sampai di titik sekarang ini, dan yang selanjutnya 4 review terbaik yang review di VidIG. Jadi selama acara sesi seminar ini silahkan untuk di screenshot atau di screen recorder ya. Dan bagi para pemenang silahkan DM Instagramnya momacademy.id. Nah, kompetisi after eventnya yaitu tulis review acara hari ini di Instagram VidMom, tag dan mention momacademy.id, hashtagnya momclass dan smart and great mom. Maksimal posting Rabu 23 Februari 2022. Selanjutnya kita akan perkenalan nih dengan narasumber kita hari ini, yang pastinya narasumber hebat yang kita datangkan jauh-jauh untuk bisa membersamai kita berguru kepada beliau, seperti itu. Nama beliau yaitu Juli Dwi Susanti, alamatnya Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Profesinya beliau saat ini guru dan dosen matematika di SMK swasta dan perguruan tinggi. Keahliannya blogger, editor, copywriter, pebisnis, terapi the post. Nah, banyak sekali jejak-jejak beliau, banyak sekali yang sudah beliau torehkan gitu kan. Nah, untuk hari ini kita kan akan bahas tentang smart and great mom ya. Jadi ibu hebat itu bukanlah seorang ibu yang dia tak pernah lelah dengan kondisi kehidupannya, bukan seorang ibu yang dia selalu ceria, bukan seorang ibu yang tak pernah menangis. Tapi jadi seorang ibu hebat adalah dia yang bisa bersyukur dengan keadaannya, bagaimanapun ia yang dialami, dia tetap bersyukur dan selalu mengambil pelajaran dari apa yang dia pernah alami. Langsung saja kita panggilkan pembicara hebat kita hari ini, Miss Julie, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua momi-momi hebat yang hari ini, siang ini bisa menyempatkan diri untuk bersama-sama menyimak seminar yang diadakan oleh Mom Academy. Ya, langsung dimulai atau gimana Mbak Hilda? Mom Hilda? Iya, silahkan Mom. Oke, terima kasih. Slide-nya bisa diputarkan, Mom? Siap, nggak apa-apa. Lagi kerja ya. Oke, sukses. Oke. Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan oleh Mom Hilda ya siang ini untuk ada di Zoom bersama mom hebat dari seluruh Indonesia nih, kayaknya ada dari Sumatera dan Jawa Timur, tadi juga ada yang dari Bekasi sama saya tadi. Alhamdulillah ya. Cerita dulu awalnya waktu dilamar dari sebelum bulan Desember ya, kita janjian karena saat itu memang luar biasa hektik banget gitu, terus mencari kecocokan waktu luar biasa. Barokallah, apalagi sempat ada keinginan untuk umroh gitu. Cuma ternyata baru dibuka hanya sebagian dan yang tertunda belum berangkat gitu. Ya akhirnya baru ketemu tanggal 22 Februari ini yang Allah qadarulahkan ya. Izinkan untuk saya bertemu dengan Mom Academy yang diwakili oleh Mom Hilda.
Terima kasih atas kesempatannya, atas peluangnya untuk saya bisa berbicara di room Zoom ini. Ya, sebenarnya tema yang diberikan cukup menggelitik sehingga saya perkenalkan dulu. Saya namanya Julie Disanti. Mom boleh manggil saya dengan Miss Julie karena kenapa sih harus ada panggilan Miss Julie? Karena saya mengajar sudah hampir 33 tahun dan saya mulai tahun 2008 sudah bekerja di sekolah yang di mana ibu guru dan bapak gurunya dipanggil Miss dan Mister. Dan panggilan itu cukup melekat, ya. Jadi saya jadi terbiasa dengan panggilan itu. Ya, ini jejak perjalanan saya dan aktivitasnya yang saat ini sedang saya lakukan. Alhamdulillah. Oke, next. Ya. Ya, ini media sosial saya. Kalau mau berkenalan lebih dekat lagi dengan saya, silahkan. Mau diskusi, mau konsultasi, monggo. Ya, next. Ya, oke. Judulnya sengaja saya buat menjadi ibu adalah anugerah. Ya, ibu hebat, anak kuat. Karena menjadi ibu adalah anugerah. Siapa mom di sini yang sudah punya anak semua? Sudah. Sudah semua. Alhamdulillah. Berapa putranya? Sudah, Miss. 2, Miss. Alhamdulillah. Iya. Baru Ya. 1. Alhamdulillah. Tahukah untuk menjadi seorang ibu itu seorang Miss Julie harus melewati masa 5 tahun untuk diberi oleh Allah amanah anak. Iya, padahal sekarang udah sebesar-besar ini ya. Paling sulung sudah 27 tahun Juni ini. Paling bungsu sudah 23 tahun Februari ini. Alhamdulillah. Ya. 5 tahun saya menikah tahun 90. Saya baru dikaruniai putra itu tahun 95. Ya. Wow, tiga anak ya. Keren. Duanya twins ya. Oke. Iya, masih di situ Mbak sebentar yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Mom, ya. Nah, menjadi seorang ibu itu setelah kita melahirkan, baru terasa kita melahirkan naluri kita sebagai seorang putri, seorang ibu. Izin satu putri, Miss. Oke, silakan. Ya, Mbak Evi, silakan monggo, Mom. Ya. 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 Kemudian setelah menjadi seorang ibu melewati ujian. Nah, disitulah kita akan meraih ilmu-ilmu menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena menjadi seorang ibu itu, apalagi menjadi ibu yang hebat, buat saya nggak pernah terbayang. Hanya keinginan untuk menjadi, silakan Mom Andi Batiar, silakan monggo. Ya, menjadi seorang ibu itu adalah keinginan sebagai penyempurna kita menjadi seorang perempuan. Seorang perempuan tidak akan pernah lengkap kalau belum ada namanya anak yang membuat kita dipanggil menjadi seorang ibu. Kerinduan saya 5 tahun dan ini sempat saya wujudkan dengan tulisan saya setelah 5 tahun. Bagaimana saya menanti hadirnya seorang anak. Apakah naluri ibu hadir di sebelum atau sesudah? Semua tergantung keadaan kita. Kalau saya merasa naluri keibuan saya hadir ketika saya menanti seorang anak selama 5 tahun penantian saya. Sehingga saya terus belajar, terus memantaskan diri untuk menjadi seorang ibu yang kelak nanti dititipkan Allah kepada saya. Nah, setelah 5 tahun dalam perjuangan saya menjadi seorang
ibu diizinkan oleh Allah, ternyata ujian itu hadir. Ujiannya hadir bagaimana tahun 98 ketika krisis moneter. Ketika krisis moneter itulah ujian saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, diuji setelah sekian lama tidak mendapat anak, kemudian segala kelimpahan kemudian menjadi kesulitan, oleh Allah diuji. Bagaimana dengan 3 anak? Tahun 99 saya terakhir melahirkan, diberikan Allah anugerah di saat kesulitan. Ya, itu yang disebut dengan ujian. Alhamdulillahnya selama 5 tahun sebelum menjadi anak, sebelum jadi ibu, saya sudah belajar. Kalau sekarang enak ya, belajar lewat Google, terus lewat menyiapkan diri bagaimana mengatasi kehamilan yang ya segala macam ya, artinya kesulitan kehamilan, kesulitan mengatasi anak segala macam itu enak, bisa searching. Kalau dulu kita harus mencari sumber. Tahun 95 itu kebetulan ada majalah Ayah Bunda. Memang kebetulan saya juga memang suka membaca, jadi alhamdulillah saya harus berburu. Mendapatkan majalah Ayah Bunda itu nggak gampang di Bekasi dulu ya, jadi harus ke Jakarta, harus ke Gramedia Pusat di Jakarta dan sebagainya. Baru saya dapatkan. Jadi, lewat suami yang tiap bulan membawakan saya satu untuk dibaca. Apa itu ujiannya? Ya, jadi untuk menjadi seorang ibu itu memang nggak gampang ya, apalagi menjadi ibu. Kalau ada kata dalam istilah surga itu di bawah kaki ibu. Ibu yang bagaimana? Ibu yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Nah, disitulah saya mempersiapkan diri, banyak membaca, ternyata begitu banyak. Saya belum tahu tentang apa-apa, walaupun saya mempunyai ibu. Saya mempunyai ibu yang alhamdulillah membesarkan saya dengan kasih sayangnya, tetapi ketika kita menjadi seorang ibu, ternyata kita belum ada apa-apanya. Nah, disitulah saya katakan melewati ujian ketika menjadi seorang ibu. Ujiannya apa saja nanti kita lanjutkan ya. Nah, ilmunya apa saja nanti juga akan kita lanjutkan. Silakan Mbak, slide-nya. Iya. Dalam perjalanan saya menjadi seorang ibu, itu melalui pembelajaran. Apa saja pembelajarannya? 5 tahun menunggu seorang anak, ternyata saya diberi anugerah 3 anak sekaligus. Dan itu adalah untuk saya ujian. Kenapa dalam waktu melahirkan 95 dan sampai 99 itu 4 tahun, dalam waktu kurun berdekatan itu saya melahirkan 3 anak. Cukup dekat, cukup rapat, di tengah kesulitan. Dan itu menjadikan saya sebuah pembelajaran. Bagaimana pembelajaran menjadi seorang ibu ketika menghadapi masa sulit, kemudian menjadi ibu ketika menghadapi anak-anak yang tiga-tiganya hiperaktif. Ya, kalau sekarang mungkin mereka bilangnya anak yang berkebutuhan khusus ya, yaitu butuh betul-betul ekstra tenaga, pengetahuan dan ilmu. Kenapa saya katakan pembelajaran? Dari kecil, ada nggak yang ngerasain ketika anak itu misalnya panas, dia mulai panas, saya pengalaman ibu pertama di buku majalah Ayah Bunda nggak ada tuh waktu itu, panas pertama. Terima kasih Mbak Dewi ya. Jadi panas itu pertama kali ketika dulu nggak tahu kalau hangat itu dipakai baju lengkap semua. Kebetulan dulu belum ada AC, adanya exhaust fan. Saya pikir kalau udah dipakai ini semua tenang. Ternyata ketika saya masuk itu iya betul, legend sekali.
sulung saya sudah kejang. Sulung saya sudah kejang, matanya sudah putih itu ya. Akhirnya saya panik. Kemudian tapi syukurnya belum terlalu lama karena kalau pengalaman anak yang step itu dokter menyarankan tidak boleh lebih dari 10 menit karena kalau lebih dari 10 menit itu akan makan otak anak sehingga kenapa anak itu kemudian kemampuannya menurun dan tidak menutup kemungkinan juga bisa lari ke tubuhnya. Itu anak pertama. Anak yang kedua juga begitu, setiap step panas. Kemudian akhirnya situ saya belajar, ada teman yang dari Medan, kalau sakit itu kalau panas, anak diminumin, dibukain bajunya semua, itu diajarin, jadi nggak dari majalah ya Bunda, diajarin, dibuka bajunya, jadi panasnya ditempelin ke kita sebagai, iya nggak bisa, nah ditempelin ke badan kita, setelah ditempelin ke badan kita, baru kemudian baru kita kasih penurun panasnya dan sebagainya ya, artinya memang kita harus full. Saat itu saya belum bekerja penuh sebagai guru karena saat itu tidak diizinkan oleh almarhum suami. Kebetulan saya sudah suami yang kedua, saat ini suami yang pertama itu tidak diizinkan, tidak diizinkan bekerja gitu karena lebih fokus ke anak-anak. Sampai anak kedua saya masih proses belajar. Bahkan sampai ketika almarhum ayahnya pulang ke Jakarta, kebetulan saya sempat tinggal di Semarang 3 tahun, itu anak itu step di kamar mandi ketika dalam posisi buang air besar. Sempat panik, sempat nangis dan sebagainya, tapi saya kuatkan dan dengan tenang pelan-pelan dengan trik yang diberikan, artinya dipencet jempolnya. Jempol kakinya dipencet sampai dia menjerit gitu. Jadi ketika lagi step gitu tinggi, itu di jempolnya dipencet yang kaki sampai dia menjerit. Setelah itu baru kita masukkan kain atau apa ya supaya jangan giginya antara gigi atas dengan gigi bawahnya gerutuk gitu, gabung karena akan merusak lidah dia. Alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran situ saya belajar di anak yang ketiga. Anak ketiga sejak mulai hangat itu saya biasakan untuk minum air hangat. Jadi nggak minum air biasa, air dingin, saya minumkan air hangat. Kemudian saya ngasihnya bodrek. Kenapa? Karena anak pertama, anak kedua itu step begitu. Kalau saya mengamatinya, kalau dikit-dikit ke dokter itu suka dikasih tempra yang dosisnya dosis tinggi gitu. Nah akhirnya saya kembali ke back to basic lagi. Selain saya kasih bawang, saya juga kasih bodrexin. Jadi awal stepnya 1/4 dulu, bodrexin itu udah kecil ya, saya bagi 4 sesuai dengan kadar tubuhnya. Alhamdulillah di bungsu yang ketiga ini, anak ketiga, yang terjadi pada anak pertama dan kedua tidak terjadi, tapi saya pasti memang betul. Saya dicobanya dengan super high banget. Karena kebetulan anak bungsu tangannya itu garisnya segaris begini. Kalau kata orang Jawa itu namanya raja tega. Raja tega ya, tidak kan? Kalau mukul tuh sakit apa. Jadi mereka kan orang Jawa tuh mungkin pengetahuannya sebatas itu sehingga mereka langsung pasti ntar gedenya jadi ini jadi itu. Jadi buat saya kok jadi doa, tidak, anak saya sehat, anak saya baik, anak saya nggak apa-apa. Jadi kemudian saya dibantu oleh bapak angkat saya untuk setiap mereka bermasalah, terutama yang bungsu, saya bacakan Asmaul Husna. Setiap mereka entah di motor, entah di mobil gitu, mereka sudah mulai ini, saya bilang ayo Bang, Dek, kita Rohmanur Rohim gitu, tujuannya menenangkan. Pada saat itu saya tidak punya kemampuan lebih. Iya betul, lebih baik ibunya sakit kepada. Saya nggak punya kemampuan lebih secara psikologi untuk memegang anak yang bermasalah seperti itu. Apa yang dipegangnya selalu hancur, apa yang dipegang semua dikutak-atik selalu pecah gitu ya. Subhanallah, itu ujian kalau saya bilang. Karena menjadi ibu itu adalah ujian. Dikasih anak, tidak dikasih anak itu adalah ujian. Ketika tidak dikasih anak, saya diuji,
ketika dikasih anak pun saya juga diuji. Nah itu melewati. Jadi menjadi seorang ibu yang tangguh, saya merasa harus melalui pembelajaran. Ya, kayak saya bisa berbagi seperti itu. Kemudian alhamdulillah tahun 2000 saya sudah mulai diizinkan untuk mulai mengajar sama almarhum suami karena kebetulan kondisi keuangan dan ekonomi keluarga kami betul-betul hancur memang. Saat itu krisis moneter dunia memang luar biasa. Di situ saya ditantang lagi harus menjadi seorang ibu, seorang pengajar di luar, artinya bekerja, tapi harus bisa megang anak 3 seperti apa. Tetap nggak bisa kerja sendiri, harus kerja sama. Akhirnya saya mulai, ada pengalaman menarik. Jadi dari ayah bunda itu saya sempat untuk selalu berdialog dengan janin saat kita hamil. Jadi saya dari mereka mulai dari kandungan 1-2 bulan, saya sudah mulai berkomunikasi dari anak pertama sampai anak ketiga. Selalu saya berkomunikasi sampai mereka lahir. Percaya atau tidak, luar biasa, subhanallah. Memang ternyata berbeda sekali dengan anak-anak yang lain. Mereka lebih bisa kita sampaikan, kita bicarakan. Karena kita sudah merasa berdialog, udah lebih kenal dari ketika saya lagi hamil ya, sampai melahirkan. Kemudian sampai saat kita kesulitan sekalipun, sampai saat kita diuji ketika almarhum ayahnya harus harus di Jakarta, kita di Semarang, harus berjauhan, saya membiasakan mereka untuk berdiskusi, walaupun saya harus mengajar, saya sampaikan. Jadi dari mereka umur setahun setengah kami sudah berdiskusi. Mungkin kalau kata orang sekarang ya apa mungkin anak sekarang bisa diajak ngobrol. Ternyata bisa. Alhamdulillah itu yang saya rasakan. Ini pengalaman saya. Oh iya, silakan Bu Marisa ya. Nah, jadi melalui pengalaman itu bagaimana saya bisa menjadi seorang ayah sekaligus ibu ketika LDR suami jauh begitu, dan bagaimana menghadapi mereka sekaligus dalam kurun waktu sekaligus itu mereka bertiga dengan pembelajarannya. Contoh misalnya saya sudah mulai mengenalkan kepada mereka tentang stranger, orang asing, ya karena saya merasa saya cuma bertiga waktu di Semarang itu dengan anak-anak. Ketika saya bekerja, saya bilang, Ade, abang, yang boleh nyentuh kamu hanya ibu, ayah, dan dokter. Alhamdulillah itu bisa dipegang sama anak saya. Kemudian ketika mereka harus berbelanja ke warung, mereka tidak mudah untuk menerima pemberian siapapun. Walaupun kadang-kadang mereka suka digemesin sama tetangga karena memang mereka cabi-cabi ya, udah putih cabi gitu kan. Jadi kalau mereka belanja ke warung itu suka dicemilin pipinya atau dikasih makanan. Mereka akan bilang, nanti ya nanya ibu dulu gitu. Ibunya kemana? Ibu kerja. Iya nanti kalau udah pulang ke sini lagi ya kata gitu. Iya kalau dibolehin. Jadi artinya saya sudah membackup mereka sedari kecil untuk orang asing. Kemudian yang kedua adalah saya dari dulu udah baca gitu bahwa kita harus berhati-hati dengan orang terdekat dalam ini misalnya tetangga. Karena anak-anak saya itu putih dan cabi. Dulu pikiran saya cuma khawatir anak saya disodomi. Ya karena banyak sekali kejadian waktu saya mengajar itu informasi-informasi seperti itu memang kejadiannya banyak sekali. Sehingga saya sudah membackup anak-anak saya dari kecil seperti itu. Jadi saya tanamkan dari mereka karena saya bekerja dan mereka bersekolah mandiri jalan kaki sendiri gitu. Saya bilang ibu nggak bisa dampingin kalian, tapi ibu pengen kalian menjaga diri kalian. Jadi sekolah langsung pulang, mainlah karena teman
teman mereka kan adalah bertiga gitu ya. Jadi ada keuntungannya anak 3 dalam waktu berdekatan mereka bisa jadi sahabat mereka satu sama lain. Begitu. Jadi saya melewati pengalaman yang luar biasa. Saya bisa cerita juga anak kedua saya itu punya sifat dari kecil pendiam. Pengalaman itu apa? Dia taunya dia pendiam itu adalah ketika saya bongkar tasnya itu bau tikus kecil itu nying dimasukin ke tasnya. Itu saya kaget. Kenapa abang nggak bilang sama ibu gitu ya? Karena itu saking diamnya. Memang nomor 2 ini spesial banget. Sampai pernah hampir iya betul. Iya, memang kita dibelajarkan seperti itu. Sempat ketika kelewatan pisau cutter itu keambil, mereka main-main atau bagaimana sampai bibirnya agak belah. Ya Allah, itu saya paniknya luar biasa sehingga saya jauh-jauhin itu jauh-jauhin semua alat-alat dan barang-barang yang mudah mereka raih ke tempat yang paling atas supaya mereka nggak mudah ngambil. Dan pengalaman yang juga luar biasa adalah ketika si bungsu saya yang saya bilang tadi nggak bisa diem itu, tetap saya doakan ketika dia pulang jajan, saya lagi ngangkat air panci air minum sepanci untuk saya masak buat hari itu, air panas mendidih itu dia templok di badan saya, kemudian tumpah semua ngenain kaki dia. Saya nggak mikir kaki saya yang kerendam air panas. Saya dorong dia naik ke atas, dia balik lagi, saya dorong. Saya nggak mikir pas itu luar biasa. Ya, ini pengalaman saya. Artinya kalau ketika kita lagi masak begitu ya. Ya, baik. Nanti pertanyaan kita jawab satu-satu ya, belakang. Nah, seperti itu. Jadi membesarkan anak seperti itu luar biasa banget. Memang betul-betul butuh ekstra, sehingga saya izin dengan kepala sekolah, saya diberikan jam sedikit nggak apa-apa. Saya sampai nggak diberi SK pun juga nggak apa-apa. Pokoknya judulnya saya bisa mendampingi 3 anak saya, tapi juga bisa mencari uang untuk menghidupi anak saya. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah keadaan kami sudah mulai berubah ketika kami pindah ke Bekasi pada tahun 2003. 2003 itu mulai 2003 sampai sekarang saya tinggal di Bekasi, alhamdulillah membesarkan mereka. Membesarkan mereka itu mengalami trial dan error ya. Artinya sistem coba-coba. Saya tetap berusaha, tetap belajar sambil bekerja bagaimana mendidik mereka. Dengan modal yaitu saya apa-apa diskusi dengan mereka. Saya katakan abang itu gimana, adik itu gimana abang? Kalau abang bagus, insya Allah adik bagus. Lalu saya membahasakan itu. Nah ini juga yang membawa pengaruh saya juga mengajar di sekolah. Karena saya pertama mengajar di SD, itu saya pengalaman memegang mereka, itu saya jadikan pengalaman. Sehingga di sekolah saya diberikan anak-anak hiperaktif, bahkan kalau nggak bisa dibilang hiperaktif ya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dari satu kelas itu 1, kemudian saya diberikan 5 anak berkebutuhan khusus di kelas. Karena kami sekolah swasta nggak bisa mungkin menolak anak dan nggak ada tesnya. Ketika dites itu anak itu berkebutuhan khusus tidak. Cuman memang ini anak ada kekurangan begini, paling kasih tahu begitu. Saya sebagai pengajar tentu saya harus menerima. Alhamdulillah ketika guru-guru lain menolak, ya silakan. Ketika guru-guru lain menolak, saya bisa mendidik mereka karena modal dari saya mengajar anak saya sendiri. Membesarkan anak-anak laki dalam masanya, mulai dari SD, SMP, SMA, itu mengalami trial. Bagaimana anak saya yang sulung kelas 4 SD sudah mulai nulis surat cinta kepada temannya di sekolah, itu gurunya sampai komunikasi dengan saya. Karena memang saya bilang, saya nggak bisa nungguin mereka, tapi kalau ada apa-apa tolong, karena saya mengajarkan kepada ketiganya adalah belajar bertanggung jawab menyelesaikan masalah apapun di sekolah. Dan saya mengajarkan mereka untuk selalu bercerita. Pokoknya judulnya tiap hari mereka bercerita, apa saja jadi cerita. Nah rupanya untuk menulis surat ini mereka tidak, abangnya tidak bercerita. Iya,
Itu juga jadi iya perlu tes sebenarnya ya. Tapi kan Mom, kami sekolah swasta. Sekolah swasta itu lebih takut kalau nggak punya anak murid. Jadi kadang-kadang tes itu diabaikan. Baru terasa ketika dalam perjalanan anak itu berkebutuhan khusus. Sehingga ya baru kita sampaikan. Seperti itu. Itu dilema kita sebagai sekolah swasta yang saya tahu dari dulu ya. Mungkin kalau sekolah mahal yang sekolah dicari tentu akan ada tes. Tapi kalau kami tidak ada tes. Iya, sama-sama. Nah, jadi seperti itu. Melewati masa remaja mereka, bagaimana tiba-tiba si abang rokok gitu ya. Ketika dia kelas 2 SMA menuju kelas 3, dia tahun ngerokok, saya kaget. Sumpah kaget banget. Tapi saya berusaha tenang, saya berusaha menjadi teman buat dia. Alhamdulillah, karena memang saya bilang, ibumu guru. Jangan berbuat macam-macam atau aneh-aneh. Bukan saya pengen memasung mereka, tidak. Kalau misalnya kamu berbuat seperti itu, bayangkan itu gurumu itu adalah ibumu. Bayangkan juga anak murid ibu adalah kamu. Rasanya seperti apa? Jadi saya selalu berusaha memberikan kesadaran kepada mereka bahwa oh ya, ibuku guru, ibuku ibu yang berjuang untuk mereka gitu. Jadi mereka selalu saya tanamkan kesadaran karena memang saya merasa tidak bisa menunggu mereka selama saya bekerja. Kebetulan saya sekolah di swasta, itu pulang bisa sampai jam 3.15 atau 3.30. Menikmati suka duka, iya. Sebagai seorang ibu, tentu kita harus menikmati suka duka. Ya, sukanya apa? Ketika anak bisa diajak bekerja sama, belajar mematuhi peraturan, kemudian punya kesadaran bahwa dia bersekolah untuk apa, dia melakukan kegiatan punya tujuan apa. Saya selalu mengajarkan itu dari kecil, kesadaran bahwa apa yang dia kerjakan dia harus bertanggung jawab. Dukanya yaitu kadang-kadang kita merasa kita sudah dekat, sudah betul. Memang kita sebagai perempuan harus waras. Iya, di tengah sibuk kerja dan mempunyai anak, betul. Iya, nanti kita jawab ya. Menikmati dukanya apa? Ketika mereka misalnya kita pikir mereka udah ngerti, udah lurus gitu. Ternyata kadang-kadang juga suka error. Makanya saya ketika saya mengajar di SMK, kebetulan saya 2012 sampai 2022 ini saya mengajar di SMK. Ya. Siap. Oke, nanti kita jawab satu-satu ya. Saya terusin dulu. Oke. Mudah-mudahan kita masih ada waktu. Anak laki-laki itu, kalau saya bilang ya, pubernya berseri-seri. Ya, kalau saya lihat di SD itu kelas 5 dia sudah, kelas 4, kelas 5 sudah mulai peralihan. Siap. Kelas 4, kelas 5 dia sudah mulai peralihan. Kemudian di SMP kelas 2, kebetulan saya buka bimbel di rumah. Nah, jadi saya buka bimbel itu sengaja juga biar bisa mengajar anak-anak saya, khusus utamanya untuk anak-anak saya, baru anak orang lain. Jadi saya tidak mengutamakan money oriented ya, tapi utamanya supaya saya bisa mendampingi dan mengawal anak saya belajar sendiri, terutama seperti itu. Alhamdulillah, sampai mereka lulus SMA, saya sendiri yang mengawal pembelajaran mereka, terutama untuk matematika karena saya guru matematika. Tapi untuk pembelajaran saya bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Alhamdulillah saya sendiri yang mengawal mereka sampai SMA pembelajarannya. Jadi saya lebih tenang. Cuma yang memang saya tidak lihat, ya. Terima kasih, Mam Uci. Ya, pernah nanti saya akan cerita. Ya, jadi anak laki-laki itu melewati masa-masanya dari SD, SMP, SMA itu ya itu saya lihat kalau saya amati ya. Jadi juga jadi pengamatan saya di kelas SD itu kelas 4-5. SMP kelas 2. SMA itu 2 periode malah. Kelas 11 dan kelas 12-nya itu dia melewati masa-masa. Ini
sebelum teknologi ya. Ditambah lagi sekarang dengan sosmed kayak seperti ini, itu sudah dari mulai kelas 10-nya kita sebagai orang tua memang betul-betul harus sudah betul menikmati proses. Iya benar. Ya, Mom Dini. Ya, itu lebih terasa lagi ketika adanya sosmed melewati anak-anak dewasa itu luar biasa. Ya itu saya rasakan juga ketika sekarang saya megang jadi wali kelas di SMA, SMK. Yes, di enjoyin betul. Ya, itu ya. Jadi kalau dibilang kita hebat, sebenarnya tidak. Karena melalui ini pembelajaran, pengalaman, trial error, dan suka duka. Next, Mom, silakan. Nah, cara Allah menghebatkan kita sebagai ibu dan perempuan. Siap, oke, Mom Eti, mangga, iya. Cara Allah menghebatkan kita sebagai ibu dan perempuan itu sebenarnya saya lihat ya, yang pertama itu dari sekolah pertama kehidupan anak melalui kita. Seperti kita ketahui, kita ibu dan perempuan pertama yang dia kenal sebagai guru dalam kehidupan dia. Karena ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Bagaimana mengenalkan semua itu. Jadi kalau kita memegang sendiri mereka, itu semuanya dimulai dari situ. Ya, ketika kita mulai mengajarkan, mulai mengenalkan bagaimana cara dia berbicara, bertanggung jawab, melakukan sesuatu, itu adalah sekolah pertama kehidupan anak kepada kita. Tapi ternyata itu nggak mudah. Kalau menurut saya nggak mudah, tapi harus kita lewati. Kemudian yang kedua melalui figur kita sebagai orang tua, sebagai ibu. Kalau saya bilang kepada teman-teman saya, kepada anak saya juga, bahwa kita menikah itu sebagai suami dan istri, itu adalah bukan main-main, tapi sebagai figur bagi anak-anak kita. Kalau anak kita perempuan, berarti figurnya utama siapa? Kita ibu. Karena apa yang kita lakukan, kita perbuat, boleh lihat deh, itu anak-anak betul-betul fotokopi, mencontoh kita. Sampai nanti dia kelak menikah, itu sebenarnya dia sudah mencontoh ibunya gitu. Iya, siap nanti ya. Baik, Mom Ded ya. Kalau dia laki-laki itu mencontoh bapaknya. Karena anak perempuan itu nanti dia belajar dari ibunya bagaimana dia menjadi perempuan, istri, dan ibu. Kemudian kalau laki-laki, dia akan belajar kepada ayahnya bagaimana dia menjadi laki-laki, suami, dan bapak. Itu betul-betul belajar awalnya adalah dari rumah. Artinya dia belajar dari figur orang tua. Dan utamanya adalah ibu. Karena ibu sebagai sumber kekuatan di rumah itu. Kalau di dalam rumah tangga, kalau ayahnya oleng, ibunya kuat, insya Allah. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu ibunya oleng, aduh berat banget buat anak-anak. Itu akan amat sangat berpengaruh, karena ini kebetulan saya bersyukur banget ya, saya diberikan pembelajaran mengajar anak dari SD, kemudian pengalaman megang SMP di bimbel, dan juga saya ngajar di SMK, juga di kampus. Itu benar-benar ngelihat di situ ternyata figur orang tua ibu itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian melalui peristiwa, saya agak-agak ini istilahnya, tapi mungkin nggak jauh ya. Burnout itu seperti, mungkin saya masih burnout. Yes. Kayak mungkin kalau misalnya habis perempuan melahirkan atau kemudian stres menghadapi hidup, saya mengalami. Karena dulu almarhum suami saya seorang kepala keuangan yang punya masalah keuangan, karena dia juga sekaligus pengusaha. Bagaimana ketika Krismon saya dikejar-kejar debt collector dengan anak 3. Sementara dia jauh waktu itu dia ada di Cirebon, ya. Saya membawa
dalam keadaan saya hamil besar, anak ketiga, saya membawa anak 2. Untungnya Allah kasih saya jalan ke Istiqlal. Nggak kemana-mana. Sampai saya diusir sama Satpam, Ibu ayo pulang. Saya bilang, saya nggak mau, saya takut debt collector itu ngejar-ngejar saya, kan saya nggak punya uang. Karena saya merasakan debt collector itu kan macam-macam ya, ada yang dari ABRI, ada yang dari Ambon gitu ya, artinya maksudnya itu ya mereka kasar-kasar. Jadi saya sempat takut begitu kan ya. Ya namanya juga mereka debt collector ya, pasti mereka terpaksa begitu ya. Tapi itu sangat nyata dan saya takut itu akan berpengaruh ke anak-anak saya. Jadi saya menghindar. Itu peristiwa yang buat saya sebenarnya pahit banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa ketika saya melahirkan anak ketiga, nggak bisa langsung keluar karena saya disandera selama 2 minggu karena almarhum suami saya tidak bisa membayarkan kami untuk keluar dari rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit? Tadi saya bertahan nggak mau melahirkan di rumah sakit, tapi karena saya sesar, jadi saya dibawa sama keluarga ke rumah sakit. Nah, ya keajaiban Allah, akhirnya saya bisa keluar setelah 2 minggu dengan bobot turun 5 kilo. Iya, karena saya tidak bisa memberikan kartu penduduk saya untuk jaminan. Ya, terpaksa saya berusaha via telepon untuk meminta karena almarhum suami saya tidak bisa mencari pinjaman untuk menebus kami begitu. Seperti itu. Itu peristiwa yang buat saya luar biasa. Karena saya bilang sama bungsu, kamu tuh anak spesial. Anak sangat spesial banget. Ya, artinya mahal sekali peristiwanya itu. Itu peristiwa. Dan itu saya dikuatkan. Sangat dikuatkan sekali. Kemudian dengan pengalaman bagaimana ketika almarhum suami sakit dari 2008 sampai 2013. Memang sebelumnya memang sudah terakhir itu tahun 98 dia bekerja, saya sudah tidak bekerja lagi. Saya mencari uang sendiri dengan bekerja, dengan mengajar, karena saya kenapa milih mengajar, karena waktu itu saya dengan almarhum suami pengusaha, jadi dia punya banyak hutang, jadi saya jadi trauma untuk punya usaha-usaha seperti itu yang uangnya, modalnya betul sangat harus butuh kekompakan, Mbak Evi. Ya, Mom Evi, sangat butuh kekompakan. Jadi saya memilih mengajar karena nggak pakai modal, nggak perlu harus utang, bahkan saya menghasilkan uang. Itu aja dulu pilihan saya waktu itu. Jadi saya berusaha untuk menghindari karena memang krisis moneter itu memang betul-betul luar biasa. Dan saat almarhum suami sakit 2008 sampai 2013 itu luar biasa. Saya harus menjadi ibu, menjadi ayah buat 3 anak, kemudian harus bisa membiayai sakitnya, di mana saat itu masuk rumah sakit sebulan bisa 3-4 kali, di mana pengeluarannya bisa sampai 20 juta, sementara gaji saya sebagai guru cuma 1,3 juta. Iya, jadi seperti itu. Akhirnya di situ saya terus mau belajar. Kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan stres itu pasti nggak waras. Itu perempuannya. Tapi saya berusaha waras karena apa? Saya berpikir kalau saya udah nggak waras, nanti siapa yang megang anak-anak saya? Siapa yang menghidupi mereka? Itu nalar saya bermainnya seperti itu, Mom. Ya akhirnya saya banyak belajar. Walaupun dalam kondisi susah, saya masih bisa ikut belajar. Kebetulan saya mulai 2008 itu mulai bisa buka akses internet, mulai bisa searching, mulai bisa itu saya belajar menulis. Jadi saya menjadi penulis itu awalnya sebenarnya bukan pengen ikut-ikutan nulis, tidak. Tapi ingin belajar untuk diri saya dan anak-anak. Alhamdulillah saya banyak dapat pembelajaran dari situ dengan kemauan saya belajar.
kalau tadi banyak pertanyaan bagaimana ya yang bisa mengatasi keadaan kita sebagai seorang istri dan seorang perempuan itu cuma satu. Kita niat ibadah sebagai penyempurna hidup kita. Kita udah bersyukur dikasih sebagai perempuan, dilengkapi anak dengan menjadi seorang ibu, kemudian iya siap. Ya, jadi apapun keadaan kita yang semua pertanyakan tadi itu adalah saya kembalikan ke niat saya. Allah udah ngasih cobaan saya nggak punya anak 5 tahun. Masa saya dikasih ujian cobaan seperti itu aja saya nggak kuat. Nanti bagaimana anak saya? Itu yang bikin saya kembali mencoba untuk menjadi waras, yaitu bahwa niat ibadah dengan melayani anak-anak saya sesulit apapun, melayani suami sesulit apapun, itu adalah niat ibadah saya, menyempurnakan hidup saya sebagai istri dan sebagai perempuan. Iya. Oke, next, Mom. Ya. Nah, sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Momi ini, coba deh saya ngasih tugas ke Momi semua. Dari 10 kejadian satu hari Momi sebagai ibu atau yang misalnya belum menjadi ibu, melihat ibu itu tentang ibu saat itu bagaimana, apa saja kejadiannya ya yang membuat kita jadi bisa lebih bersyukur menjadi ibu dan melihat ibu kita. Barangkali boleh dijawab di chat. Ya, 10 kejadian kita sebagai seorang ibu yang kita ngeliatin dari awal sampai akhir. Jadi kalau di list sebenarnya lebih dari 10 ya. Coba deh. Silakan. Saya sambil lihat chat ya. Silakan, Miss. Betul, anak gak keurus kalau sakit bersyukur. Setuju, bersyukur masih bisa bernafas melihat keluarga kecil, betul Mom dia. Nah, segala capek kita ngelihat anak tidur, aduh rasanya, apalagi kalau sampai mukul ya, kita berdosa banget rasanya ya Mom ya. Iya betul, melihat dan mengikuti tumbuh kembangnya anak, betul. Next slide. Nah, iya. Nah, betul, mengingat kesalahan saat marah pada anak, iya betul. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Aduh. Alhamdulillah ya. Ya, banyak banget ini yang bisa Momi tuliskan dan saya subhanallah, iya. Inilah yang akhirnya menambah kita rasa syukur, rasa nikmat punya anak, diberikan anak. Alhamdulillah disupport suami, iya. Siap, betul. Mau Uci benar, manajemen stres ya. Belajar lagi. Kembali kepada niat bahwa kita ibadah untuk menjadi seorang istri dan ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi dari semua jawaban Momi di situ akan terlihat dari segala keruwetan kita sebenarnya bisa diurai. Diurainya dengan apa? Dengan kita waras. Iya, betul. Kalau kita waras, ya siapa yang mau bikin waras kita? Kita sendiri nggak mungkin kita bergantung sama orang lain, nggak akan mungkin. Nggak akan ada yang peduli sama kita, kecuali kita diri kita sendiri. Yang bikin kita bisa waras adalah diri kita sendiri, tentu dengan bekal agama dan bekal pengetahuan. Jadi kita harus banyak belajar, banyak membaca bahwa sebenarnya itu bisa diurai permasalahan kita sampai anak-anak dewasa. Sebenarnya nggak akan ada yang namanya stres, sebenarnya nggak akan ada yang namanya kita mau bunuh diri atau bagaimana, karena yaitu
selalu kesadaran kita. Nah, alhamdulillah siap. Iya, keren. Anak kalau suami masih mau dukung itu luar biasa buat saya. Luar biasa. Iya. Nah, dari semua itu yang sudah dijawab oleh mami-mami semua, ya, saya hanya ingin menyampaikan anak oke, Mom Uci bersyukur suami sabar. Oke. Iya, itulah Allah kasih kelebihannya. Kalau semuanya dikasih kesel-kesel nanti kasihan anak-anaknya ya. Jadi memang kalau satunya kesel, satunya bersabar. Itu Allah sudah pasangkan seperti itu, seperti siang dan malam, pagi dan siang. Itu semua Allah siang dan malam, pagi dan siang, atau bulan dan matahari itu semua berpasang-pasangan. Nggak mungkin semuanya harus sama. Nah, dari itu semua, Mom, anak kuat itu sebenarnya ibu. Ya, bukan bapak. Tapi anak kuat itu sebenarnya ibu. Kenapa? Ibulah yang membentuk anak-anak. Ibulah yang membelajarkan. Iya, Mom Leila. Alhamdulillah. Yang membelajarkan, yang membiasakan. Ibunya pula lah yang menenangkan. Ibunya pula juga yang menguatkan. Ibu yang mendukung sampai akhir. Ya, karena saya lihat silakan Mom Sobrina, iya nggak apa-apa. Ya, coba perhatikan anak yang dibentuk oleh ibunya, dibelajarkan, dibiasakan, ditenangkan, dikuatkan, dan kita mendukung dia sampai akhir. Itu akan berbeda sekali dengan yang tidak kita lakukan sebagai ibu begini. Iya, padahal saya nggak ngiris bawang ya, Mom Dini ya. Barakallah. Iya, terima kasih. Iya, jadi intinya semua kekuatan anak itu adalah ibu. Ibu hebat itu anak kuat. Bagaimana kita bisa hebat? Ya seperti tadi saya bilang, tahap-tahapannya. Allah menghebatkan kita dengan segala pembelajarannya, dengan segala pengalamannya, dengan trial error kita. Yang penting intinya adalah kita mau jadi perempuan dan ibu pembelajar. Mau jadi perempuan dan ibu pembelajar. Karena belajar itu nggak pernah henti. Kenapa harus nggak pernah berhenti? Karena dunia saat ini terus bergerak. Apalagi dengan kekuatan sosmed dan teknologi yang luar biasa. Memang luar biasa sekali tantangan seorang ibu. Sehingga semua itu berangkat dari rumah. Saya meyakini sampai dengan hari ini, alhamdulillah anak-anak saya mengedidik anak untuk jadi kuat. Iya, versi mamanya, betul. Ya, itu yang saya bilang. Mamanya yang membentuk, mamanya yang membelajarkan, mamanya yang membiasakan, mamanya yang menenangkan. Ya, karena ngadepin anak tantrum itu nggak gampang. Nggak gampang. Kadang kita udah capek kerja, ngadepin anak tantrum, oh luar biasa. Betul, ya, luar biasa. Tantangan kita ngadepin anak tantrum. Padahal ada trik-triknya kita mengatasi anak tantrum. Alhamdulillah dengan saya juga belajar menulis, kebetulan saya juga penulis artikel, saya jadi, iya betul. Tapi ternyata ada trik-triknya dan alhamdulillah itu saya ngelewati dengan anak 3. Saya bisa ngelewatin, alhamdulillah mereka nangis nggak berlama-lama. Mereka tantrum ngambek nggak bisa berlama-lama. Alhamdulillah karena yaitu dari kecil saya sudah berkomunikasi dan belajar berdiskusi dengan mereka bahwa kita harus kuat, kita harus bersama. Nggak mungkin kita sendiri sendiri gitu dalam berkeluarga yang terjadi nanti akhirnya cuek-cuekan itu akan sangat berpengaruh banget di dewasanya. Saya melihat anak-anak sekolah yang kondisi di rumahnya seperti itu akan berbeda dengan yang di rumahnya dari kecil ibunya menguatkan. Itu sama persis dengan saya, seperti itu. Jadi anak juga punya kepercayaan diri itu karena kita, ya ini, poin 1 sampai 6. Yang paling akhir adalah ketika kondisi apapun, ketika mereka kalah, mereka jatuh, mereka gagal, kita yang mendukung, menguatkan mereka, dan mendukung sampai akhir dan meyakinkan bahwa next nak, masih ada lagi. Menang itu bukan tujuan, yang utama adalah kamu belajar berproses. Itu yang utama. Next. Kesimpulannya?
ibu hebat pasti anak kuat. Jadi kita menyanyikan kepada diri kita sendiri. Ya kita balikan. Sudahkah kita menjadi ibu hebat untuk anak-anak kita? Karena anak itu adalah bagaimana ibunya. Anak kuat karena ibu hebat di belakangnya. Setiap anak yang sukses dan berhasil itu pasti ada seorang ibu di belakang. Jadi jangan berhenti belajar dan mengajarkan. Demikian dari saya, Mom Hilda. Arigato gozaimasu. Saya kembalikan ke Mom Hilda. Masya Allah. Ini loh, ada banyak yang komentar di sini, banyak yang sangat-sangat terharu. Saya pun sampai bingung mau mengungkapkan gimana loh, sangat terharu. Kuat itu ya, sekuat itu loh menjalani kehidupannya. Masya Allah. Sudah nggak bisa nangis, Mbak. Iya. Sudah melewati itu semua. Masya Allah. Iya. Sampai sekarang saya masih merinding loh dengan ceritanya tersebut itu. Dan tentu teman-teman di sini semuanya juga merasa sangat-sangat terkenal banget gitu ya. Ternyata perjuangan yang kita alami selama ini kita berat, ternyata masih ada lagi yang lebih berat ketimbang kita. Yang pasti kita bisa bersyukur dengan keadaan itu. Jadi kalau kita melihat seseorang mengalami hal yang lebih berat lagi ketimbang kita, jadi ternyata Allah itu memberikan itu memang benar-benar sesuai porsinya, seperti itu ya. Insya Allah gitu. Nah, ketika banyak ibu yang bermasalah itu selalulah berpikirnya bahwa banyak yang lebih susah dari kita, lebih punya masalah. Jadi artinya bukan satu-satunya dia yang punya masalah. Itu yang selalu saya berusaha saat ketika saya punya masalah, saya berpikir pasti Allah kasih begini karena jangan saya kuat. Pasti ada yang lebih dari ini gitu loh. Allah kan nggak akan mungkin ngasih kita masalah di luar kemampuan kita, Mbak. Tapi kalau kita berarti dikasih juga masih orang-orang bilang gitu, ih gila lo kuat banget. Ya karena ya kita bangga lah kan jadi terpilih. Karena apa? Menjadi hebat karena Allah yang menghebatkan kita. Kadang-kadang kalau ketika ada masalah kita nggak sadar itu kita ngangkat loh, Mbak. Bisa ngangkat gunung atau mungkin kulkas aja ketika lagi panik, kulkas aja bisa kita angkat. Saking kuatnya seorang mom itu seperti itu. Betul. Jadi percayalah kekuatan kalian sebagai perempuan, sebagai ibu, itu Allah berikan kekuatan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Miss Yuli. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan nih dari teman-teman semuanya, sambil kita pilih-pilih mana sih yang nanti berkesempatan untuk dijawab oleh Miss Yuli. Nah, kita beri kesempatan nih bagi yang mau on cam, resen untuk cerita gimana sih pengalamannya dari para moms ini. Nanti akan kita pilih siapa yang berkesempatan untuk bisa tampil di sesi kali ini. Nah, udah ada 3 yang siap on cam nih. Ada Mom Diah dari Jalan Jogja. Mom Diah. Ya, Mam. Assalamualaikum, Miss Juli, Mam Hida, Mam semua. Waalaikumsalam, Mom Diah. Saya tuh sampai terharu loh dengar ceritanya Miss Juli. Sampai segitunya ya, Miss ya. Ternyata kuat banget gitu loh. Miss, saya mau bertanya boleh ya? Boleh, mangga. Gini, bagaimana sih menumbuhkan kesadaran supaya anak itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, gini, ini pengalaman anak saya yang kedua itu, yang kecil itu, kalau misalkan keinginannya tidak terpenuhi itu, biasanya dia tuh suka ngambek
ngambeknya dia itu kadang pergi sendiri ke kamar sendiri. Kalau enggak dia itu suka teriak-teriak atau nangis. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa, Miss? Terima kasih, Miss. Sama-sama. Ini dijawab langsung. Oh ya, sebentar. Untuk Mom Diah boleh ya nanti sekalian cerita kayak gimana sih pengalamannya? Pasti kan beda ya dari sebelum nikah, dari awal mulai jadi ibu sampai bisa tegar di tahun 2022 gitu. Kita sharing, pengen dengerin juga nih ya Mom Diah sebelum dijawab sama Miss Yuli gitu. Nah, saya ini kan nikah tahun 2010. Kemudian tahun 2012 itu melahirkan. Tapi melahirkan itu di prematur, di usia kehamilan 6 bulan itu. Terus anak saya lahir itu cuma berapa detik. Terus kemudian meninggal. Nah, pada saat itu sedih bukan main ya, karena benar-benar dinantikan. Terus saat itu juga waktu melahirkan ayahnya juga tidak bersama saya, maksudnya dia sedang ada acara di luar kota di Surabaya. Kemudian saya punya anak lagi di tahun 2014. Ya alhamdulillah sehat juga. Nah, dia itu kalau yang pertama itu dia tuh keinginannya kuat. Gini loh. Misalkan dia mengerjakan sesuatu tuh dia harus bisa. Kalau misalkan dia nggak bisa itu tetap dia kerjain sampai dia bisa. Nggak menyerah orangnya. Kalau yang kedua yaitu kalau misalkan dia keinginannya nggak terpenuhi, biasanya dia ngambek atau nangis, teriak-teriak. Seperti itulah, Mam. Saya juga kalau anak yang kedua itu dia agak susah beradaptasi sih. Jadi dia kalau beradaptasi dengan lingkungan di luar rumah, misalkan ketemu orang baru itu biasanya butuh beberapa minggu supaya bisa deket sama dia. Kalau beda dengan anak saya yang pertama, dia dengan siapa aja itu bisa enjoy. Jadi kita main kemana, ketemu teman sebaya dia atau lebih besar atau lebih kecil pun dia enjoy, bisa beradaptasi. Nah, seperti itu pengalamannya. Terima kasih. Luar biasa ya pengalaman jadi seorang ibu itu ya. Iya. Miss Julie bisa dijawab tadi pertanyaan. Sebelumnya saya bertanya, Mom Hilda, ini yang di chat itu banyak pertanyaan. Kenapa Mbak? Kenapa? Dipilih aja, nanti dipilih aja. Oke, baik. Ya, saya coba jawab dulu ya. Ya, sebenarnya masalah begini ini banyak terjadi ya sama ibu-ibu. Kebetulan karena dulu saya juga pernah ngajar di SD. Yaitu saya pernah ngajar di SD itu megang kelas 2 SD. Di mana dia kelas 2 SD itu kan peralihan dari TK ke SD kelas 1, dia melewati masa-masa. Dan saya sangat angkat topi banget ya buat guru SD kelas 1 yang bisa melewati, karena dia dari TK ke SD. Nah, ketika saya dipegangkan kelas 2 SD itu, memang saya menghadapi anak-anak seperti itu ya. Anak-anak yang dengan krisis kepercayaan yang berbeda, kemudian bagaimana kalau tantrum. Ya, akhirnya mungkin karena saya ngalamin dengan anak-anak saya jadi membiasakan diri, saya belajar berkomunikasi sama mereka. Saya menganggap mereka sudah dewasa. Jadi memang kadang anak-anak kalau kita anggap anak-anak, memang dia akan keluar sifat aslinya, selalu ingin cari perhatian, selalu seperti itu. Padahal kalau kita salurkan yang benar itu sebenarnya bisa. Karena alhamdulillah saya jadi guru kelas 2 itu, yang kata orang, kata teman guru, nggak mungkin, itu saya lakukan. Alhamdulillah. Bagaimana saya ajak mereka bertanggung jawab untuk membersihkan kelasnya sendiri, bagaimana mereka memperhatikan teman-temannya, dan kalau hari Jumat itu saya suruh mereka bawa makan untuk makan bersama. Jadi kalau habis olahraga kita makan bersama dan mereka berbagi dengan temannya.
Itu saya perhatikan betul-betul. Jadi mereka saya anggap, ayo nak, kita belajar berbagi. Ternyata itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan buat mereka karena punya pengalaman sebagai orang dewasa. Nah, bagaimana kalau itu di rumah? Di rumah pun saya juga mengatakan seperti itu. Saya bilang sama anak-anak, kalau kamu nangis lama-lama, selain capek juga sakit badan kamu. Ketiganya, ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya mengajak mereka, coba deh, apa manfaatnya? Itu udah umur berapa ya Mbak Diah, Mom Diah ya? Usia mau ke 6 tahun, Mam. Nah, apalagi 6 tahun itu sebenarnya udah bisa loh. Bisa diajak. Percaya nggak? Saya ngajak ngomong mereka dewasa itu umur 1,5 tahun. Yang rasanya katanya nggak mungkin. Jadi saya selalu mengatakan, saya ngajak mereka bicara, ini kita punya masalah di rumah, di keluarga. Ayo, begini, begitu. Jadi saya tidak menganggap dia anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, enggak. Tapi betul-betul saya sudah ngajak komunikasi sama dia, itu dari kecil. Makanya alhamdulillah, mereka belum ada yang pernah nangis itu sampai lebih lama. Saya satu-satunya ngalamin anak nangis itu ketika bungsu ditinggal ibu saya meninggal tahun 2000 itu, dia nangis 3 hari berturut-turut, ternyata rupanya karena dia kangen. Jadi saya bawa ke kuburan gitu ya, adik mau nengokin Mbah ya, ayo gitu, adik kangen ya, karena ternyata menjelang detik terakhirnya ibu saya meninggal itu deket banget, dia selalu disuapin ibu saya dan sebagainya. Jadi saya berusaha tahu apa gitu. Alhamdulillah cuma itu aja sih. Jadi memang kayaknya pengalaman saya mudah-mudahan bisa dilakukan ya Mom Diah ya. Coba mulai belajar diskusi sama dia ketika dia tenang. Laki atau perempuan Mom Diah? Perempuan. Biasa perempuan itu kedewasannya lebih cepat daripada laki-laki. Ya, coba kita ajak ngobrol. Kalau lagi dia mulai enak, kita jalan berdua sama dia khusus. Ya, kan biasa kalau ibu sama anak perempuannya itu lebih dekat ya, dan dia merasa aku kepengen jadi ibuku. Itu pengalaman saya megang anak kelas 2 SD. Anak kelas 2 SD itu sekitar umur 6, 7, ada yang 7, 8 juga. Itu umumnya mereka kepengen jadi ibunya. Mereka mencontoh ibunya, figurnya adalah ibunya. Saya selalu bertanya kepada mereka seperti itu. Nah, ya, barangkali dicoba apa sih? Ya, kemudian kalau saya lihat kalau kenapa nggak kalau marah ngambek segala macam, karena mungkin kecilnya, karena saya lihat cerita dari Mom Diah ya, lama punya anak, tiba ada anak terus meninggal. Nah, ketika punya anak itu kan bagaikan dapat mutiara benar-benar ya, dapat harta. Nah, mungkin secara nggak sadar kita memberikan kasih sayang berlebih. Sehingga apa yang dia minta terkadang kita ingin turutin, betul nggak? Ya. Nah, itu pengalaman saya. Mungkin saya juga nggak tahu juga ya, ketika saya seperti itu, saya apakah dalam keadaan susah, jadi saya selalu mengajak kepada mereka, banyak ini bekalnya jadi sampai ke kelas di SMA, di SMK mereka akan punya kekuatan lebih. Kalau dari SD-nya atau dari kecilnya mereka sudah punya kekuatan untuk marah kepada ibunya, nanti akan berbahaya sampai ke SMA dan SMK-nya. Karena saya melihat dari saya mengajar jadi guru ya di sekolah seperti itu. Jadi dari kecil bagaimana kita memberikan kesadaran. Nggak semua apa yang dia inginkan itu selalu kita penuhi. Nggak semua keinginan itu, kalau memang itu baik, jadi kita ngelihat dulu apa kebutuhannya, permintaannya. Ya, kalau misalnya apa-apa dengan mudah dia raih, nanti ketika kita nggak ada, ketika kita susah, ketika kita nggak mungkin langsung membelikan, itu akan kondisinya akan begitu terus kan, repot dari Mom Diah juga kan. Nah, mulailah berdiskusi, gimana ya Kak, dia anak pertama atau anak kedua Mom Diah? Kedua, Mam. Anak kedua. Ya, bagaimana dengan kakak pertamanya juga? Sama seperti itu juga keadaannya? Enggak sih, kalau yang pertama itu kalau misalkan dia enggak nganu ya sudah gitu. Beda dengan yang kedua ini. Iya, memang setiap anak itu berbeda, sangat berbeda. Tetapi bukannya berarti kita juga ngadepin anak pertama berbeda, anak kedua berbeda. Kalau saya mendidiknya anak pertama 2, 3 sama. Kalau salah ya
mungkin karena mereka jarak kedekatan, saya bilang abang itu gimana adik. Jadi kadang-kadang dia suka gitu, kenapa sih harus abang terus gitu? Karena abang yang dikasih perhatian lebih sama ibu, dikasih fasilitas lebih sama ibu. Jadi kalau abang udah dengan segala itu kemudian mencontohkan ke adiknya nggak benar, nanti gimana adik? Itu yang selalu saya tanamkan ke sulung saya waktu itu, Membiah. Alhamdulillah, walaupun mungkin ya tetap aja dia seorang anak-anak yang sampai umur 27 ini udah segede itu aja masih saya luruskan. Artinya saya bilang kepada orang tua murid juga di sekolah yang anaknya SMK, apalagi yang mereka usianya labil, apalagi anaknya Membiah yang masih kecil, yang mungkin akal dan nalarnya belum dewasa, kalau kan menurut kita seperti itu ya. Anak saya sulung umur 27 aja masih sering harus saya luruskan. Karena apa? Memang selama dia belum menikah, ya tetap kita ingatkan. Kalau salah itu ya salah. Tetap kita harus inikan. Jadi artinya yang pertama langkahnya coba diajak ngobrol baik-baik. Gimana? Artinya coba lebih jadi sahabat dia. Jadi teman dia. Enak. Dia tuh maunya seperti apa sih? Dia punya keinginan yang mungkin belum bisa tersampaikan. Kasih kesadaran dia. Jadi anggap dia sebagai teman kita yang udah dewasa. Nggak mau lagi dianggap anak-anak kecil, karena kalau anak kecil dia merasanya akhirnya dia cari perhatian. Sebenarnya intinya dia mencari perhatian Membiah sebenarnya, utamanya itu aja sih. Nah, saat kita anak kita pas lagi tantrum itu, kadang kita tuh pas lagi capek, jadi bawaannya tuh pengen marah. Nah, itu cara mengatasinya itu seperti apa gitu loh? Ya, itu pasti semua ibu-ibu pasti akan sama. Kita capek, sangat capek, ya kan? Baik yang di rumah maupun yang kerja, udah capek ngatasin pekerjaan di rumah, harus ngadepin anak tantrum itu. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan, ingat Mam, kita bisa punya anak ini adalah luar biasa. Bayangkan dengan mereka yang tidak punya anak. Bayangkan mereka yang sampai dengan hari ini belum dikasih anak. Udah capek kerja, di rumah nggak ada anak. Itu akan terasa sekali kesepiannya. Nah kita yang udah punya anak dikasih ujian seperti ini, betul nggak? Ya, nah berarti lebih banyak lagi rasa syukurnya dan lebih merilekskan diri, istighfar. Karena memang jangan pernah lelah untuk menahan sabar. Kenapa? Syaitan itu 24 jam ganggu kita. Nggak usah ganggu kita dengan anak, ganggu kita dengan suami kita untuk pisah aja, itu kerjaan syaitan, luar biasa. Ya, jadi memang harus kita yang berusaha mewaraskan diri. Berusaha mewaraskan diri bahwa mungkin dengan cara kita warasnya seperti apa, kita punya waktu me time ketika anak-anak istirahat tidur, kita bisa melakukan apa yang kita suka, atau banyak membaca, atau kemudian lebih ke arah ibadah, atau kemudian mungkin ambil napas dalam-dalam. Karena terakhir kali saya mukul anak itu ketika sulung kelas 1 SMP. Itu terakhir kali saya mukul sampai istighfar. Jadi karena dia ngeplak kepala abangnya, adiknya dengan kaki, itu saya marah banget sampai saya kalau mukul tuh sekali waktu itu, mukul sekali pakai yang sesuatu, karena diajar sama bapak mertua supaya maksudnya dia jerak, digulung sesuatu yang digulung, dipukul sekali gitu loh. Jadi dia kaget. Tapi setelah itu saya minta maaf sama dia. Abang sih begini-begini. Tapi itu saya jadi terakhir karena saya diingetin suami. Kalau nggak penting banget jangan mukul anak. Karena itu akan jadi ingatan anak dan trauma. Terus kalau mukul itu pinggang ke bawah. Nggak usah pinggang ke atas. Memang saat itu saya mukulnya paha sampai gesper itu sempat belah, mungkin karena saya emosi, capek. Dan itu saya katakan saya juga manusia, saya juga perempuan. Itu terakhir kali banget saya. Tapi setelah itu saya belajar istighfar, saya nahan. Saya waktu itu saya menggunakan sholat berjamaah sama anak-anak untuk mengendalikan. Jadi ketika selesai habis sholat, kita pasti bahas. Abang tadi kenapa begitu sama adik, kenapa gitu. Jadi itu mendekatkan kita. Ini pengalaman saya dengan kedekatan kami dari kecil sudah sangat dekat, alhamdulillah. Karena memang jadi perempuan itu luar biasa godaannya. Salah-salah ini kenapa jadi banyak anak yang pemarah di luar? Karena yaitu kadang-kadang kita sebagai orang tuanya nggak sabar, sehingga dengan mudah ketika kita lagi emosi, kita lagi stres, lagi marah, dengan mudah mukul tangan.
alhamdulillah itu yang terakhir sekali, itu tahun berapa ya? Dia abang kelas 1 SMP itu umur 12-13, 5-13. Sekitar 2004-2005 itu terakhir banget saya mukul. Setelah itu saya udah nggak lagi karena memang ya sekali lagi saya tetap terus belajar. Iya, Mom Ratna. Ya, itu barangkali Mom Dia. Ya, sekali lagi. Ya. Terima kasih Miss Julie. Ya, sama-sama. Sekali lagi berpulang dari kita. Godaan kita sebagai perempuan itu luar biasa untuk tergoda, memukul, marah, stres, mudah emosi itu godaannya. Tapi sekali lagi ingat tujuan kita menjadi istri, menjadi perempuan, menjadi ibu adalah menyempurnakan ibadah kita. Amin. Amin. Ya, silakan. Lanjut ya yang open kan yang kedua. Ada Mom Uci Rahmawati? Ada? Mom Uci? Halo, Mom Uci. Nggak ada ya? Ada ini? Ada videonya cuma suaranya belum dibuka. Soundnya belum dibuka. Belum, masih di unmute. Oh iya. Suaranya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mom. Iya, Mam. Kalau tentang sharing menjadi ibu ini ya. Pertama sih saya sangat terima kasih sama Mama Akademi sama Ibu Julie tadi ya. Iya. Tentang sharingnya ini memang benar-benar kayak relate banget sama saya juga ibu baru yang jujur biasa dari waktu muda itu dari pagi hingga malam tuh kerja, jarang banget di rumah. Tiba-tiba nikah memang pingin ibadah sih niat nikah itu. Cuman agak terkejut dalam 2 bulan nikah udah punya hamil lalu punya anak. Bahkan bulan itu pun belum sempet jalan-jalan sama suami gitu kan dulu. Jadi agak shock juga sih langsung punya anak. Terus pas hamil juga di perantauan masa pandemi. Itu kontraksi juga nggak ada. Terus HPL nggak ada ya. Jadi terpaksa diinduksi buatan. Mau lahiran sesar. Tapi kata dokter, kata bidannya nggak usah, ditunggu aja. Alhamdulillah lahir normal. Ini anaknya nih sekarang udah 14 bulan. Alhamdulillah. Ya, itu pun cuma sama suami lahirannya, soalnya kan di perantauan jadi nggak bisa orang tua jenguk pas pandemi juga. Terus masa-masa saat jadi ibu tuh ini sempat pernah jahitan perineum lepas. Itu nangis bener soalnya nggak ngerti masalah tentang ngurus anak, nggak ngerti ngurus bayi, orang tua jauh. Alhamdulillah sempat ada Ibu Paraji sih yang bantu-bantu kami untuk mandiin anak. Secara ngerasa masih muda gitu ya, jadi kayak bingung banget ngurusin anak ini. Terus jahitan perineum lepas nggak bisa dijahit ulang, jadi 3 bulan itu benar-benar cuman obat pakai obat PK gitu, direndam gitu. Sudah 3 bulan itu dibiarin gitu, robekan perineumnya dibiarin sampai sembuh sendiri. Ya alhamdulillah sembuh selama 3 bulan itu. Pas cek bidan, ya dicek bidan nyatu lagi katanya. Lalu kalau pada saat usia sebulan ini anakku pernah juga kena hernia namanya. Jadi kayak benjolan di dekat vaginanya. Di vaginanya ada benjolan. Jadi benar-benar shock, ke rumah sakit langsung didiagnosa dokternya harus operasi usus. Harus operasi. Katanya kalau enggak dioperasi nanti kejepit ususnya. Kami kan jauh sama orang tua jadi bingung. Ya sedih lah aku sebagai ibu kan. Jadi langsung tiba-tiba kami minta rujuk ke dokter bedah, kan di Karawang itu cuma 1 atau berapa ya rumah sakit yang bedah anak gitu. Pas di sana dokternya nggak ada, suruh datang di hari lain. Setelah itu pas kami pulang masih ada sih hernianya, cuman nggak nyangka juga pas beberapa hari itu tiba-tiba hernianya hilang. Sampai sekarang
alhamdulillah sekarang nggak ada lagi sih bengkak di dekat vaginanya. Nggak tahu itu Alhamdulillah. kenapa ya. Ternyata ada hikmahnya, kemarin nggak ketemu sama dokter bedah. Nggak bayangin kalau misalkan ketemu dokter bedah terus dioperasi, kan masih bayi rasanya gimana Iya, gitu. betul. Itu perjalanan pas sebulan 2 bulan. Terus pernah pas sekitar umur 5 atau 6 bulanan, ini kan bayiku udah gerak-gerak terus ya, guling-guling. Ketiba aku di kamar mandi, suami kerja kan, dia jatuh dari kasur. Masya Allah. Memang nggak terlalu tinggi, 20 cm kasurnya, sekitar 20 cm, cuman ya takut lah, mana lagi dia ini memang sudah sering jatuh. Aku tuh ngerasa nyesel banget kalau jadi seorang ibu tuh kayak nggak bisa ngurus anak. Maklum kan suami kerja, kita sendirian, kadang urusan rumah belum, terus anak belum lagi udah banyak gerak, jadi itu yang kadang buat saya menyesal. Cuman sekarang alhamdulillah sudah belajar berdamai diri sendiri sih. Apalagi kalau ketemu masalah anak susah makan, itu nggak tahu, aku tuh orangnya mudah kesel, mudah stres juga, Mam. Jadi kadang aku tuh pernah ngerasa kok jadi ibu tuh susah banget sih. Mendingan nanti aja aku kemarin nikahnya kalau kayak gini. Pernah aku terpikir kayak gitu. Tapi kadang aku pikir percuma, nyesel terus. Sebenarnya kan jadi ibu tuh kan tujuannya ibadah. Jadi kadang aku pikir tuh, ya Allah, semoga susah payahku nih nilainya pahala, nggak cuma sia-sia kan aku sering ngeluh. Walaupun memang dari segi ekonomi mungkin alhamdulillah cukup, cuman saya ini ya termasuk kadang susah mengendalikan emosi gitu loh. Kadang mudah sedih, kadang pernah juga sih sedikit nyubit anak ini, kadang nyesel banget. Soalnya saya tuh takut banget kalau anak saya tuh sampai ingat kalau aku tuh pernah nyakitin dia. Jadi aku tuh ingin anak aku tuh jangan sampai punya kenangan buruk sama aku. Soalnya aku pun sebagai anak pernah gitu kan punya kenangan buruk tentang ibuku. Jadi khawatir istilahnya tuh kalau ada istilah inner child gitu loh, Mam. Iya, betul. Itu aja sih, Mam. Ya. Mohon doanya aja sih biar aku nih bisa jadi ibu yang sabar sama Amin, anak. amin. Ya Allah. Amin, amin. Ya. Itu aja, Mam, ya ceritanya. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Mam. Sharingnya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Untuk tidak. pertanyaan nanti kan? Iya, sebenarnya tidak ada pertanyaan, tetapi adalah menceritakan bagaimana ya, Mbak ya. Ya, terima kasih. Iya, oke. Jadi cerita pengalaman. Jadi saya jadi ingat juga dulu seperti itu. Artinya gini loh. Mungkin alhamdulillah ya kesadarannya Mam Uci lebih cepat ya, karena banyak perempuan ibu-ibu saat ini itu adalah ketika dikasih kesulitan itu adalah lebih mendahulukan rasa bapernya ketimbang berpikirnya. Itu yang saya katakan, ketika kita punya masa itu waras, padahal ketika kita dikasih permasalahan itu justru itulah kita dikuatkan oleh Allah. Benar apa enggak, Mom? Ya, sepertinya dikuatkan, udah jauh dari orang tua ya, terus kemudian dalam kondisi kerja, terus ketiganya belum sempat nikmati senang-senang jalan-jalan ya. Kalau saya 5 tahun jalan-jalan, ya udah harus punya anak. Soalnya saya juga sama suami itu enggak pacaran, Mam. Jadi ta'aruf kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang bagus. Alhamdulillah. Pacarannya berarti badan nikah ya, lebih jadi ini ya. Tapi cukup juga lah dari setelah nikah, kemudian kan hamil itu 9 bulan ya kan. Terus sampai anak baru mulai itu kan lahirnya sebulan ya, jadi kurang lebih sekitar 10 bulan enggak ya, 0,2 bulan ya. Iya. 0,2 bulan berarti setahun lah cukup plus minus, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun sebenarnya kita kenal suami nggak pernah cukup, tapi alhamdulillah itu udah top banget. Saya waktu lahiran pertama itu waktu ketika putus tali tali ari-ari itu, saya nangis karena ibu saya nggak ada ibu saya. Jadi saya sampai itu tali ari-ari putus itu saya deg-degannya luar biasa. Tapi saya cuma bilang, ya Allah Bismillah,
kalau jadi saya nggak berani narik, itu udah tinggal satu benang kayak apa ya, tinggal sebenang begitu ya, itu nggak putus rasanya. Masya Allah, deg-degannya kayak apa. Tapi saya tetap berusaha, saya tempelin itu apa ya namanya, betadin apa segala macam itu, maksudnya biar tujuannya putus gitu kan ya. Itu saya ngerasain. Terus mandiinnya juga. Terus apalagi ketika lagi menyusui itu, lagi hamilan pertama itu susunya nggak keluar. Sedangkan dia sangat ingin kuat kali nyedotnya. Akhirnya sama almarhum suami saya disedot pakai mulutnya dia, terus baru diterusin ke anaknya. Itu langsung muncrat banyak, dia senang banget. Karena apalagi anak laki-laki ya, luar biasa banget gitu loh. Nah itu, jadi artinya artinya setiap perjalanan hidup kita dari perempuan, jadi istri, jadi ibu, kekuatan kita ya udah niat ibadah. Itu jadi yang bikin kita kuat. Ya, saya membandingkan saya waktu sesar pertama, saya anak kedua. Itu habis sesar, saya seminggu kemudian saya udah nyemplak di motor karena kalau saya nggak melakukan, siapa yang mau melakukan? Nah, saya lihat adik saya itu ketika sesar itu sampai 3 bulan tiduran di rumah, itu sampai mohon maaf banget, itu sampai nyenyeh ininya apa tempat dia proses sesarnya itu. Nah, saya membandingkan, saya bilang begini, Dek, kamu tuh kan udah ketika dia lahiran sesar yang anak terakhir kalau nggak salah ya, itu anaknya udah gede-gede sekitar umur 6 tahun 7 tahun. Saya bilang kalau kamu tetap sedih terus, itu ada suami kamu, ada anak kamu 2 yang butuh perhatian kamu. Kamu bukan lagi anak di rumah, anak mama yang bungsu manja, tapi kamu udah jadi ibu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus bangkit, kamu harus menguatkan diri. Jadi makan yang bisa apa ya, bisa menguatkan kamu. Minum obat, kamu harus minum obat yang bisa menguatkan. Karena saya bandingin, saya cuma seminggu loh, Dek. Saya harus udah nyemplak di motor. Kamu 3 bulan. Nah, anak kamu gimana? Artinya ketika begitu itu kan, kalau belum punya anak cuma baru 1, oke lah. Ini anak udah 2. Kasihan, saya bilang begitu. Seperti itu. Jadi saya jadi ingat adik saya. Jadi artinya memang kadang-kadang kita perempuan mental manjanya mungkin sekarang ada ya keinginan untuk bermanja-manja. Tapi lihat dulu keadaan. Ini anak pertama atau anak kedua. Tapi kalau anak kedua lah udah ada anak. Kalau baru anak pertama mungkin oke lah ya. Tapi kalau suami kerja juga gimana dong? Kita nggak punya pembantu, nggak punya khadimat. Terus ibu kita nggak mungkin juga kita sandera di rumah kita berlama-lama. Kebetulan karena kakak saya waktu itu belum menikah, jadi ibu saya nggak lama-lama nungguin saya. Jadi saya agak nggak enakan rasanya. Jadi saya bilang ya udah mama mau pulang. Saya malah lebih nggak mau menyandera ibu saya lama-lama gitu. Makanya ketika nungguin anak saya putus tali pusar itu, ya udah saya nikmati saya sendiri. Alhamdulillah Allah kasih kok, Allah kasih bantuan kita, kekuatan. Ya Mam Uci tetap semangat. Iya Mam, terima kasih Mam sharingnya. Sama-sama, iya. Ya Mam Hilda. Selanjutnya ada Mam siapa lagi yang? Ada Mam Anggra ini? Ada? Mam Anggra ini? Ya, Mam. Halo Mam Anggra ini. Ya, selamat siang Miss Julie. Selamat siang. Iya, aduh terima kasih ya sharingnya hari ini, benar-benar apa ya, nguatin banget gitu. Jadi inspirasi banget sih buat saya pribadi, karena ternyata saya kecilin dulu nak please. Karena ternyata ada kalanya memang kita ngeluh gitu, tapi dengan sharingnya mam yang lain, kecilkan mam yang lain, kita jadi dapat kekuatan gitu. Miss Yuli jadi kuat seperti ini, pasti juga punya orang tua yang hebat pastinya, saya percaya sih gitu. Kalau boleh sharing Miss Yuli, apa nih kira-kira yang Miss Yuli ingat, perkataan-perkataan orang tua Miss Yuli yang kira-kira menjadi kekuatan sama Miss Yuli, itu satu. Terus yang kedua, Miss Yuli ketika kalau sekarang mungkin sudah udah
ya bisa dibilang, kalau saya bilang tangguh karena sudah melalui banyak proses gitu. Nah, waktu dulu menghadapi proses itu pasti ada rasa apa ya, rasa lelah, rasa jenuh, rasa capek gitu. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan gitu? Apa yang menjadi spirit yang Miss Yuli ambil untuk akhirnya ketika terjatuh pun, ketika ada di masa sukar pun tidak lama gitu, akhirnya bangkit lagi gitu. Boleh sharing, boleh kasih ini ke kita nggak gitu. Terus satu lagi, mungkin di sini bukan hanya saya, ada beberapa juga yang termasuk ibu muda gitu. Boleh nggak bagi tips, karena memang karena saat sekarang gitu banyak yang resign akhirnya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, dan jujur itu memang akhirnya menjadi sebuah, memang itu pilihan yang penuh dengan ucapan syukur gitu. Kita mengakui itu anugerah gitu. Tapi ketika menjalani, banyak akhirnya pergulatan-pergulatan dalam hati ketika kita memang tidak membuka telinga kita mendengar semua ucapan orang, tapi pasti namanya kita punya telinga terdengar juga gitu, yang akhirnya yang tadinya kita harusnya menikmati masa kita dengan anak-anak, karena waktu anak-anak juga tidak lama, masa kecil itu juga hanya sebentar gitu, yang tadinya kita harusnya memanfaatkan dengan anak-anak kita, ya kadang-kadang akhirnya karena di Indonesia khususnya, apalagi di daerah gitu kan, ibu rumah tangga itu adalah hanya gitu, padahal itu ibu rumah tangga itu sebuah profesi gitu, bahkan terbiasa gitu didengar di masyarakat. Kerjanya sekarang apa? Mungkin dulu kita udah bekerja sebagai punya posisi-posisi yang lumayan, yang baik gitu. Bahkan untuk ambil minum aja kita mungkin udah ada yang melayani gitu. Sedangkan kalau di rumah kita harus angkat galon sendiri nih gitu. Tapi kalau misalnya ditanya sama orang gitu, misalnya ada keluarga kita yang tanya gitu, keluarga kita itu sendiri bisa jawab, oh dia nggak kerja apa-apa, dia sekarang di rumah gitu. Itu walaupun dibilang kita sudah memilih menjaga anak, jujur kan sesekali pasti agak melukai hati juga gitu. Jadi boleh, kalau yang sudah melewati lama menjadi ibu, yang ya semuanya di sini masih muda pasti, tapi maksudnya kan udah punya tahap-tahap, kalau misalnya udah menjadi ibu sekian lama, tapi kalau menjadi ibu yang baru, itu yang terus menjadi pergulatan di dalam batin, di dalam hati, jadi pikiran juga gitu, akhirnya tidak bisa fokus sama anak-anak, karena anak-anak itu waktu bermain, untuk bermain itu butuh bahagia gitu kan, karena kita nggak mungkin bisa main cilubah sedangkan di otak mikirin apa gitu, kita nggak akan bisa menciptakan permainan-permainan sama anak-anak kalau di hati juga banyak masalah gitu. Kira-kira itu sih Miss Yuli, terima kasih. Sama-sama. Yang pertama tadi ingatan saya, apa yang membuat saya kuat, ketahui mom semua, ibu saya cuma lulusan SMP. Melihat saya seperti ini, sebenarnya saya adalah belajar dari ibu saya. Ibu saya dulu ya sama seperti mom semua, tipikal orang tua dulu, dia menikah umur 16 dengan suami, beda umur 13 tahun papa saya, dan dia jauh dari ibunya, langsung punya anak 5 kami. Saya anak kedua. Dan anak pertamanya sama, dia juga trial error, dan dia merasa gagal, bahkan yaitu kakak itu dibentuk seperti keramik ya, dijaga seperti keramik betul-betul. Nah, ketika saya beliau melepaskan saya, bahkan oleh papa saya lebih ke arah laki-laki, tomboy gitu. Kebetulan papa saya kerja di Garuda waktu itu, yang betul-betul waktunya full. Beliau adalah penanggung jawab pemberangkatan pesawat setiap pesawat mau berangkat. Jadi ibu saya betul-betul ibu rumah tangga pure di rumah, dan itu saya belajar banget dari mama. Walaupun saya suka sakit, kalau ingat jadi nyubit saya, mukulin saya, tapi di balik itu sebenarnya ibu saya adalah wanita tangguh baik. Kenapa saya belajar dari beliau? Cuma lulusan SMP tapi mau belajar. Ya, mau belajar, dia mau ngatur bagaimana gaji suami yang cuma segitu untuk nyukupin 5 anak.
mau mengorbankan waktunya. Umur 16 loh sebenarnya ya. Berarti kalau ketika saya punya anak, dia punya anak saya, berarti umurnya baru 18-19 itu kemudian menjadi kesadaran saya. Allah kasih kelebihan itu adalah kesadaran saya. Memang mama saya orangnya mudah meledak-ledak dan gampang marah, gampang memukul. Pakai apapun dia akan mukul gitu. Cuman saya tidak belajar dari situ sama beliau. Makanya kenapa saya jadi begini, sebenarnya saya belajar dari ibu saya. Tapi banyak ketangguhan yang saya belajar dari ibu saya. Ibu saya mau belajar, nah itu mungkin jadi contoh buat saya. Beliau masih demokrat sekali mengizinkan saya, walaupun dulu ibu saya keturunan kejawen. Jadi secara agama tidak punya bekal, bahkan lebih ke, kalau saya bilang lebih ke arah ateis gitu ya. Tapi beliau mengizinkan saya ngaji, mengizinkan saya belajar nari, apa segala macam. Padahal saya waktu itu sakit bronkitis dari kecil sampai 19 tahun. Tapi ibu saya mau belajar untuk ngurut saya, apa saya gitu ya. Saya lihat. Jadi saya merasa nyaman kalau saya sakit, ibu saya sendiri yang pegang. Terus papa saya juga termasuk orang tua saya yang sangat mendukung sekali. Jadi walaupun dia merasa tidak bisa mengurus saya di rumah secara full dan menyerahkan kepada ibu saya, papa saya juga cuma lulusan SMK, cuma lulusan SMA aja istilahnya. Tapi beliau mau belajar sekali. Beliau tiap bulan itu suka beli majalah Hai dan kemudian dia tandain, dia stabiloin. Nah, setelah itu yang si stabilon itu dikasih ke anak-anaknya, maksudnya tujuannya biar saya baca. Dan yang ternyata dari 5 anaknya yang mau baca adalah saya. Itu sangat membekas. Dan ibu saya juga jadi ikut-ikutan membaca. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya bangga sekali punya ibu, karena dia sudah mendidik saya dari kecil. Jadi kalau saya dari SD itu, kalau mau sekolah karena kami nggak punya uang lebih, Mbak, kamu bawa ini, bawa dagangan. Kalau nggak bawa dagangan, berarti kamu nggak bisa jajan. Jadi saya bawa dagangan tuh mie goreng yang diplastikin, kacang, sama lontong. Dan saya jualan pada saat istirahat. Itu dari 5 anaknya, ternyata Allah kasih cuma saya yang mau begitu gitu. Karena jadi ibu saya udah mendidik saya untuk menjadi pedagang ya dari kecil gitu ya kan. Bagaimana bisa fight dalam keadaan saya sakit, dalam keadaan saya keluarga nggak punya uang dan sebagainya. Itu yang bisa saya ambil dari ibu saya. Itu seperti itu. Jadi memang membekas banget. Tapi karena ibu saya mendidik anak-anaknya dulu dengan tanpa ilmu parenting, jadi dengan mudah memukul, apakah itu membekas? Iya, itu sangat membekas banget. Tapi kemudian karena saya belajar psikologi ketika saya masuk rumah sakit karena tekanan orang tua, jadi saya belajar bagaimana menghargai ibu saya. Artinya saya belajar melihat kelebihan ibu saya, tidak melihat kekurangannya. Dan ini mungkin juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, walaupun kita terus belajar mengurangi kekurangan kita ya. Karena anak sekarang itu lebih suka melihat kekurangan kita daripada melihat kelebihan kita. Itu yang saya lihat dari anak-anak sekarang. Jadi saya sampai bilang ke mereka, ke murid-murid, apalagi yang murid perempuan, saya bilang, ibu itu kalau udah PMS, ya deket-deket aja udah teriak, udah ngamuk. Itu kan karena, tapi kalau kita sama-sama perempuan, anaknya perempuan, itu kalau satu sama lain nggak mengendalikan, itu bisa jadi perang. Itu yang terjadi saya lihat. Ya, jadi perlunya kewarasan entah ibunya, entah anaknya. Nah, saya sadar ibu saya karena cuma lulusan SMP juga, dan dia anak satu-satunya dari suami ibu yang pertama. Jadi ibunya kemudian nikah lagi. Jadi cuma anak pertama, tapi dia punya adik-adik, langsung adik tiri 5 gitu kan ya. Saya belajar dari beliau seperti itu. Oh, ternyata mama tuh begini karena begini. Jadi saya berusaha belajar memahami. Kalau 3 adik saya memang dari kecil udah ada bibit dendam, kesel sama orang tua. Saya selalu balikan, bersyukur mama membesarkan kita. Karena mama pintar masak, mama mau belajar. Dia sambil jualan, dia juga jadi tukang potong rambut, salon, dia juga bisa jahit. Itu kan pintar, keren banget. Kita belum tentu bisa ngikutin jejak beliau. Seperti itu saya selalu menyampaikan kepada adik-adik saya. Nah, jadi apa yang saya ingat tentang ibu saya? Ibu saya ibu yang tangguh. Di usia yang muda, dia harus punya anak 5 seperti tadi kayak Mbak Uci langsung punya anak, ya kan? Tapi dia tangguh, dia kuat.
dan dia nggak pernah lari dari rumah bapak saya gitu. Dan dia bisa menghadapi bapak saya yang beda 13 tahun dari usianya dia dengan usianya dia waktu itu 16 tahun. Itu yang saya lihat. Kalau pertanyaan yang kedua saya lupa Mbak, tadi apa ya Mbak Anggreni ya? Mom? Bagaimana kita, apa yang menjadi inspirasi sama kekuatan ketika ngadapin Masalah ya, masa betul. sulit Betul. supaya nggak terlalu lama gitu. Ya, betul. Apa inspirasinya ya? Jadi yang saya lihat itu karena saya udah terlalu sering dikasih cobaan-cobaan begitu, bahkan saya nggak berpikir untuk down lama-lama karena yaitu karena saya langsung dikasih anak 3, saya cuma berpikir kesalahan saya, kalau sampai saya nggak waras, sampai saya oleng, gimana anak-anak saya? Dulu saya bersyukur ketika saya oleng dengan tagihan debt collector gitu, saya ke Istiqlal. Bayangin kalau saya pergi dari rumah atau mungkin dengan senang-senang sendiri, lalu bagaimana anak-anak saya? Karena saya mau punya anak 3 aja, saya melewati masa 5 tahun. Itu yang jadi kekuatan saya. Sampai dengan seumur ini, saya hampir 50 tahun, saya nggak sempat punya waktu lama-lama untuk berkeluh kesah, bersedih-sedih. Karena apa? Saya memikirkan kalau sayanya oleng kayak gini, gimana nanti anak-anak saya? Saya tahunya ketika anak saya waktu mau tampil di panggung itu, saya pikir anak laki cuek gitu ya. Ternyata dia deg-degan, dia bolak-balik ke rumah ke kamar mandi. Ikut tanya, abang kenapa? Abang deg-degan tau Bu. Jadi saya mikir, oh ternyata anakku tuh sebenarnya secuek begini punya perasaan begitu. Artinya kita tidak bisa mengabaikan, oh ternyata anak-anak enggak. Ternyata dia juga punya perasaan. Dari situ saya mau belajar. Berarti kalau akunya panik ngadepin anak-anak, anak-anak pun lebih panik dari itu. Padahal justru ibunya lah yang diharapkan ibunya lah yang dianggap jadi penguatnya dia. Itu mungkin jadi kunci juga selama ini. Kenapa alhamdulillah anak-anak saya juga tenang? Karena ketika mereka bermasalah, saya berusaha tenang. Saya membayangkan kalau ibunya panik, terus anaknya bermasalah, yang terjadi adalah benturan. Yang terjadi adalah banyaknya trauma sakit hati. Akhirnya, mohon maaf, kita dengan usia muda kita mungkin, kita mudah tahan kita bergerak. Mulut kita. Tapi saya berusaha, ingat banget, saya ngajarin juga, saya berusaha jangan sampai mulut ini, saya juga baca dari ayah bunda, jangan sampai ucap kata mudah, ucapan kata-kata kotor, ucapan bodoh, goblok, tolol, itu sebenarnya sudah menyakiti anak kita dan sudah mendoakan alam bawah sadar anak kita, bahwa seperti itu. Sampai saya ngajar ke anak murid saya juga, saya bilang, alhamdulillah saya selama ngajar nggak pernah pakai tangan, nggak pernah pakai mulut, jadi semarah saya berusaha, anak soleh, gonteng, tapi emang gigi saya sambil gemerutuk, saking menahan. Ya, tapi itulah perempuan, tapi emang harus kita menahan. Karena kalau nggak kita nahan. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena saya dulu harus bertahan hidup, saya menyibukkan diri mencari apa aja yang buat tambahan. Dan itu ternyata ngefek sampai sekarang. Ketika anak-anak udah dewasa, udah santai, saya justru nambah kesibukan. Sampai suami sekarang saya bilang, Ibu nggak repot apa? Ya, saya berusaha belajar menghadapi 10 kegiatan dalam satu waktu. Kenapa? Karena kalau saya kosong waktu, otak saya selalu digoda atau diduduki oleh setan untuk menggoda saya untuk kesel, untuk marah, untuk berprasangka, berburuk sangka. Betul nggak, Mom semua? Ya, artinya ketika kita memanjakan diri kita, meleha-lehakan diri kita, itu setan menggoda kita dengan prasangka-prasangka. Itu yang saya takutkan. Sehingga menggoda kita untuk berbuat sesuai naluri kita perempuan yang mudah ngambek, mudah cemburu, mudah berprasangka. Nah itu. Apa nggak pernah sedih? Sedih pasti pernah. Apalagi dengan keadaan seperti itu. Aduh ya Allah. Kayaknya air mata tuh udah sering banget ya. Cuman saya nggak sempat berlama-lama. Saya cuma sehari, 2 hari setelah itu saya harus bangkit. Karena itu saya mikir, saya punya anak 3. Kalau sampai saya berlarut-larut dengan kesedihan, bagaimana? Seperti itu, Mbak Mom Anggreni. Yang terakhir, saya dulu waktu 5 tahun nggak punya anak, itu nggak kerja. Artinya walaupun saya ngajar cuma sejam 2 jam, hitungannya saya nggak kerja. Karena memang 2
Dulu almarhum suami saya pertama saya nggak tahu karena emang nggak izinin saya kerja. Nah itu selalu tetangga, kapan nih punya anak, kapan nih, emang sampai punten sampai ngajarin mereka cara supaya jadi hamil tuh kayak gimana, hubungan suami istri sampai seperti itu. Sakit itu baru dari tetangga, belum keluarga besar. Kebetulan keluarga besar suami saya itu adalah keluarga Sumatera, orang Padang, di mana mereka habis nikah punya anak. Jadi cuma saya yang lama. Rasanya kayak mana? Setiap arisan, setiap kumpul, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kuping sakit, sama aja kayak kalau perawan ditanya kapan kawin. Nah itu rasanya. Tapi saya berusaha enjoy. Karena saya ngeliat suami saya enjoy, berusaha. Sampai saya pernah bilang, ya udah kalau emang saya lama nggak punya anak, ayo nikah lagi aja. Tapi tolong lepasin saya sempat pernah ngomong gitu. Nah dia menguatkan, dia bilang gini, emang nikah itu cuma punya anak doang ya? Saya mau nikah sama kamu kan karena emang saya Allah kasih kamu untuk saya. Dan kalau emang belum dikasih ya kita sama-sama ngadepin. Masa cuma gara-gara nggak ada anak kemudian jadi seperti itu. Itu yang bikin saya kuat. Ya selain itu juga memang saya menguatkan diri dengan banyak membaca. Saya banyak berusaha menenang lebih ke arah ke agama dan sadar alhamdulillah saya di usia segini masih nikah. Dan saya lihat teman-teman saya sampai kakak saya terutama yang paling jadi contoh banget, kakak saya itu baru nikah umur 30, sedangkan saya nikah itu tahun 90 tuh umur 19. Jadi itu betul-betul jadi pembelajaran saya, artinya lebih banyak ke arah bersyukurnya. Nah, ketika menghadapi seperti kasus Mom Anggreni, nggak kerja terus gituin, saya akan punya jawaban. Kalau saya mungkin tidak di posisi saat itu untuk mencari uang lebih berat gitu, mungkin saya di rumah nungguin anak-anak gitu istilahnya ya. Karena buat saya profesi yang paling membahagiakan, membanggakan dan paling besar pahalanya itu yaitu kontrak jadi ibu rumah tangga dari Allah langsung, apa ya, gajinya tuh dibalas tunai sama Allah langsung gitu. Kontraknya langsung sama Allah, bukan sama manusia. Kalau kita kerja kontrak sama atasan, di atas kertas bermaterai. Tapi kalau kita jadi ibu rumah tangga, kontraknya langsung sama Allah. Bagaimana kalau kita sampai gagal, sampai nggak bisa didik anak, sampai nggak bisa ngurus keluarga, itu langsung urusannya sama Allah. Itu yang bikin saya kuat itu seperti itu. Jadi saya nggak pernah kalau saya, makanya saya memperlakukan orang pun juga sama karena saya pernah mengalami seperti itu. Tidak pernah mengalami kecemasan, saya bersyukur. Oh, mama keren nungguin. Artinya kalau nungguin di rumah itu kan dengan berisiko. Kalau keuangan suaminya nggak cukup kan berarti dia harus mampu mencukupi.